Baiklah, langsung saja kita mulai webinar pada hari ini. Yang terhormat, Buya Iridofani Reza, SPSI, MASI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Psikoterapy Islam. Yang hormati ada juga Dr. Indri Septadinata, selaku dosen Fakultas Kedokteran. Kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama kita mulai webinar pada siang hari ini. Ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke penyampaian materi yang pertama mengenai terapi puasa sebagai pengendali diri yang disampaikan oleh saudari Solehati Rofiah Jamil. Kepada saudari Solehati, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehati Rofiah Jamil dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu terapi puasa sebagai pengendalian diri. Tapi mohon maaf sebelumnya operator itu PPT-nya salah yang satunya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul yaitu terapi puasa sebagai pengendali diri. Apa sih puasa itu kan? Kita sering mendengar kata-kata puasa itu tidak asing lagi kan di kuping kita. Nah, tapi secara bahasa puasa itu diartikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, beberapa syarat puasa itu antara lain yang pertama menahan rasa nafsu makan, minum, dan aktivitas seksual yang terjadi pada siang hari. Nah, terus puasa merupakan meninggalkan hal-hal yang tercela dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu pengendalian diri. Pengendalian diri itu merupakan menahan diri atau menjaga diri dari sesuatu yang bersifat merugikan atau negatif. Terus pengendalian diri dapat dicapai dengan mencurahkan segala usaha, kekuatan, dan kemampuan dengan penuh kesungguhan. Nah, menahan diri juga itu dirumuskan cenderung mendorong kita berkelakuan rohani dan jasmani. Jadi serta dorongan yang disebabkan oleh hawa nafsu yang hendak menjerumuskan manusia dari perbuatan tidak terpuji. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri dari perbuatan yang dirasa tidak terpuji. Karena yang kita lihat di era modern seperti ini nih, banyak hal-hal yang tidak terpuji terjadi di mana-mana. Seperti sudah menjadi makanan sehari-hari. Contoh kecil saja,
yang sering terjadi sekarang ini, yaitu kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Sulit sekali kan untuk mengendalikan hawa nafsu itu, apalagi kan bagi para wanita ya, termasuk saya sendiri, seringkali kurang puas dengan apa yang ada, terus dan para wanita ini cenderung suka membeli barang-barang atau makanan secara berlebihan. Nih misalnya dia sudah makan nasi ini ya, tapi masih aja ada yang pengen yang dia beli. Pasti pengen beli ini, pengen beli itu. Kan itu kan nggak boleh kan kalau kita makan secara berlebihan itu. Lalu kenapa sih kalau kita itu nggak boleh makan secara berlebihan? Padahal kan kita baik-baik saja kan? Oke, sekarang kita baik-baik saja. Kita makan secara berlebihan tuh. Kita nggak tahu kandungan makanan dari kandungan makanan itu apa sih kandungannya? Apa dia tuh banyak gulanya, banyak MSG-nya, atau banyak ininya, karbohidratnya. Itu kan efeknya bukan terjadi sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang. Nah, terus juga kenapa kita nggak boleh makan secara berlebihan? Karena kalau kita makan secara berlebihan itu kan otomatis menyebabkan mual serta muntah ya. Nah, pada saat makan itu kan, pada saat muntah itu kan kita otomatis makanan yang keluar itu kan makanan yang tadi kita makan, itu kan jadikan mubazir ya. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita dengan cara berpuasa. Next. Manfaat puasa bagi kesehatan fisik. Yang pertama, mencegah penyakit jantung. Yang kedua, menambah sel darah putih. Dan yang ketiga, menghindarkan penyakit kanker. Yang keempat, menghindari dari penyakit diabetes. Nah, kenapa sih kok dari manfaat puasa ini banyak menghindarkan dari penyakit? Nah, yang seperti yang kita lihat kan, karena tuh pada saat puasa itu kan kita mengurangi porsi makan kita ya. Karena 90% penyakit itu didapat dari makanan yang kita makan. Makanan yang enak itu belum tentu sehat. Jadi, kita tuh harus pandai untuk memilih-milih makanan. Makanan yang kita makan tuh bagus nggak sih buat tubuh kita? Terus juga halal nggak sih makanan yang kita makan? Karena makanan yang halal itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, jadi apabila kita makan makanan itu tuh udah nggak sehat, terus nggak halal juga. Jadi efeknya sama badan sama tubuh kita kan nggak bagus ya. Terus next. Manfaat puasa bagi kesehatan. Manfaat puasa bagi kesehatan fisik. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kok bisa puasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Nah, karena pada saat puasa itu kan kita menahan anggota badan kita dari berbuat maksiat. Nah, Allah itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa puasa disyariatkan bagi hambanya untuk meningkatkan dan menyempurnakan ketakwaan mereka. Takwa itu merupakan sebuah istilah yang mencakup keseluruhan kebaikan. Jadi, dengan puasa, seseorang itu akan lebih sedikit makan dan minum, yang menyebabkan lemahnya syahwat. Lemahnya syahwat itu kan disebabkan berkurangnya maksiat yang ingin dia kerjakan, karena syahwat itu bersumber dari segala keburukan.
Lalu pada saat berpuasa juga menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus berbagai sebab yang dapat melalaikannya. Lalu yang kedua, meredam amarah. Karena kita tuh sebagai makhluk sosial tuh kan tidak bisa kan menghindarkan diri dari komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Nah, dalam setiap interaksi bisa saja muncul emosi, baik itu menyenangkan maupun sebaliknya. Jadi, orang yang berpuasa itu diarahkan untuk mensucikan puasanya dengan cara bersabar dan menahan amarahnya. Lalu, yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Karena pada saat puasa, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan berkurang. Nah, dengan begini, oksigen yang masuk ke pencernaan juga banyak berkurang. Jadi, oksigen dan darah itu lebih maksimal masuk ke bagian tubuh yang lebih membutuhkan, salah satunya otak. Karena otak itu merupakan organ yang paling penting bagi proses berpikir. Sehingga pada saat puasa, kinerja otak pun jadi lebih maksimal. Terus lalu kita coba bandingkan saat perut kita kenyang, pasti kita tuh akan ngantuk dan males-malesan kan. Nah, itu pasti akan membuat konsentrasi kita hilang. Lalu yang keempat, memupuk kepedulian sosial. Mengapa sih memupuk kepedulian sosial? Karena dengan melakukan puasa itu, seseorang itu bisa merasakan penderitaan fakir miskin, sehingga terbangun perasaan empati. Jadi, kita tuh merasakan prihatin terhadap orang-orang yang fakir miskin. Terus juga kita jadi meningkatkan rasa syukur dan ikhlas kita atas apa yang kita punya sekarang. Next. Puasa sunnah ya teman-teman. Yang pertama tuh puasa Syawal. Puasa yang kedua puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa yang dianjurkan bagi umat Islam yang tidak berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk melakukan puasa. Terus puasa Muharram. Puasa Muharram itu dilakukan pada saat bulan Muharram. Maupun di akhir bulan. Terus yang keempat, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu atau puasa Nisfu Sya'ban itu dianjurkan bagi umat Islam itu mencari pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Sya'ban. Karena salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Terus yang kelima, puasa Ayyumul Bid. Puasa Ayyumul Bid ini dilakukan pada tanggal ke-13, 14, 15 dalam bulan Hijriyah pada kalender Islam. Terus puasa Daud. Puasa Daud ini merupakan puasa Nabi Daud ya yang dilakukan secara seling-seling, sehari puasa, sehari tidak. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu merupakan puasa sunnah yang sangat populer ya yang sering kita lakukan. Senin Kamis itu berawal dari ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa sih hari Senin dan Kamis? Karena hari Senin itu merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan sedangkan hari Kamis itu merupakan hari
pertama Al-Quran diturunkan. Hadis yang diriwayatkan dalam Misbah al-Syariah bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Nah, puasa adalah perisai itu yang seperti kita ketahui, puasa itu kan melindungi diri kita dari perbuatan yang tercela kan. Seperti kita pada saat puasa itu kita harus menahan emosi, tidak boleh marah pada orang lain. Nah, itulah bahwa dikatakan puasa sebagai perisai. Next. Terus pengendalian diri yang terkandung dalam ibadah puasa. Yang pertama tuh puasa untuk meredam amarah atau kesehatan emosional. Puasa untuk meredam amarah jelas karena tadi dijelaskan bahwa di dalam manfaatnya itu puasa untuk meredam amarah karena yang pertama karena kan kita sebagai makhluk sosial tidak bisa sehari pun tidak berbicara dengan orang lain. Nah, pada saat berbicara dengan orang lain itu entah perkataan yang tidak mengenakan buat kita atau seperti apa, jadi kita harus menahannya. Yang kedua, puasa melatih kesabaran. Puasa melatih kesabaran tuh ya balik-balik kemanfaatnya tadi, karena saat kita puasa itu kita harus menjaga lisan kita, menjaga hawa nafsu kita. Terus yang ketiga, puasa meningkatkan kecerdasan emosional. Mengapa meningkatkan kecerdasan emosional? Karena pada saat puasa cenderung oksigen itu kan masuk ke dalam otak kita. Jadi pada saat itu kita dapat mengendalikan pikiran kita. Terus yang keempat, puasa untuk membentuk kematangan diri dan diri konsisten dan jujur. Next. Pengendalian diri dari puasa. Pengendalian diri dari puasa. Yang pertama itu hakikat puasa adalah mengendalikan hawa nafsu atau pengusahaan atas kemampuan hati. Mengapa? Karena intinya orang yang sedang berpuasa itu kan harus mengendalikan diri dari berbagai macam hawa nafsu agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat, atau dengan kata lain supaya menjadi lebih bertakwa. Terus yang kedua, puasa mempunyai muatan yang bersikap latihan kesabaran, ketekunan, dan usaha untuk menahan diri dari berbagai kemungkinan terjebak dalam dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, puasa merupakan pendidikan bagi hati sanubari manusia. Dengan berpuasa, seorang muslim selalu konsisten dengan tingkah laku yang baik dan benar. Jadi selain puasa itu selain dapat menahan hawa nafsu dan emosi, puasa juga itu bisa merupakan pendidik bagi hati kita. Jadi dalam Islam itu manusia itu sangat memerlukan pelatihan rohani dalam bentuk ibadah, ritual ibadah. Puasa merupakan salah satu ibadah yang dapat memberikan latihan dan pendidikan bagi jasmani dan rohani. Latihan ini akan sangat nampak dalam pengendalian diri dari hawa nafsu yang mengajak pada perbuatan tidak terpuji. Di samping itu juga, kita harus menahan diri dari tingkah laku atau perbuatan yang tercela. Menahan nafsu-nafsu tersebut merupakan latihan spiritual yang akan mempertajam rasa kesucian dan rasa moral kita. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Solehati Wafia Jamil. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom chat yang telah tersedia di web
di aplikasi Zoom ini. Baiklah, sudah ada penanya dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari saudari Anti Ingriana, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, yang saya ingin bertanya dari materi saudari Solehati yang saya simak tadi, bisakah Anda jelaskan apakah ada hubungan antara puasa dan kondisi psikis seseorang? Baik, terima kasih kepada saudari Solehati Rofia Jamil. Itu pertanyaan dari saudara Anti. Bisa langsung dijawab. Baik, saya langsung jawab saja ya. Apakah ada hubungannya antara puasa dan kondisi psikis seseorang? Jelas, dengan puasa dengan psikis itu sangat-sangat erat kaitannya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa manfaat puasa bagi psikis manusia yaitu yang pertama itu kan ketaatan kepada Allah, terus mengontrol emosi dan lain-lain. Dari yang saya baca juga bahwa terdapat penelitian terhadap orang yang diberikan penyembuhan dengan terapi berpuasa selama 30 hari. Lalu dibandingkan dengan OGDJ yang medis. Lalu hasilnya banyak pasien yang tidak bisa disembuhkan dengan terapi medis, tapi ternyata bisa disembuhkan dengan terapi berpuasa. Mengapa seperti itu kan? Karena kembali lagi ke tujuan puasa ya. Puasa itu tuh kan dapat mengendalikan hawa nafsu seseorang. Jadi sangat-sangat erat kaitannya dengan kondisi psikis. Baiklah, bagaimana saudari Anti? Apakah penjelasan dari saudari Solehati tadi sudah paham? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Baik, terima kasih saudari Anti. Pertanyaannya dari M. Bambang Permadi dari Univ PGRI Palembang. Pertanyaannya, jadi puasa itu kan dapat mengendalikan diri kita. Nah, apakah puasa juga dapat berpengaruh dalam memperbaiki diri kita? Ya, karena pada saat puasa itu kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja, tetapi dengan hubungan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi, apalagi pada saat bulan puasa Ramadan ya, itu kan merupakan ajang untuk memperbaiki diri kita. Berbagai macam kekurangan di tahun-tahun yang sebelumnya kita perbaiki, sehingga di tahun-tahun yang akan datang harus jauh lebih baik lagi. Terus, dan juga puasa, dan juga pada saat puasa sunnah dapat memperbaiki diri kita. Misalnya, seseorang itu sering emosi dan berkata kasar. Nah, lalu ia puasa, misalnya puasa sunnah Senin Kamis. Nah, pada saat puasa itu dia pasti mengontrol emosi serta perkataannya. Yang tadinya suka berkata kasar atau emosi terhadap orang lain, jadi kan lama-lama akan hilang. Mohon maaf karena sinyal moderator hilang-hilangan. Jadi apakah saudara Bambang bisa dipahami dari jawaban yang saya berikan? Nih sama saudara dari Bambang. Iya, sudah baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, karena moderatornya tiba-tiba ada kesalahan teknis dari sinyal, akan saya ambil alih. Udah dijawab semua sama saudari
Emil, 2 pertanyaan dari teman-teman semua. Kita lanjut ke materi yang akan dijelaskan oleh Kakak Adel Farafadila. Kepada Saudari Adel, saya persilahkan. Maaf ya teman-teman, lagi ada kesalahan nih. Teknis hilang sinyal. Nah, udah bisa. Maaf ya teman-teman. Mohon maaf pada teman-teman semua, ada sedikit kesalahan teknis. Langsung saja menyampaikan materi oleh Saudari Adelia Farafadila. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi terapi istighfar sebagai pengendali diri. Mengapa saya memilih materi ini? Karena di era modern sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang sering emosinya meledak-ledak, kadang juga emosinya yang tidak terkontrol. Jadi itulah mengapa saya mengambil materi ini. Sebelum masukinya, kita membahas pengertian dari istighfar. Istighfar ini yaitu memohon dari 2 hal. Yang pertama, ditutupi dosa. Yang kedua, dimaafkan. Istighfar sebenarnya bisa dikatakan bisa dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain yang memintakan ampunan baik ketika ia hidup maupun setelah meninggal. Ketika istighfar dilakukan oleh hamba dan Allah menerima permintaan maaf orang tersebut, maka seorang tersebut akan berubah dari yang banyak dosa sedikit demi sedikit mulai berkurang dosanya. Next. Syarat-syarat dari istighfar. Di sini syaratnya ada 2, yaitu yang pertama itu niat, kedua itu dari hati. Maksudnya di sini niat yang dilakukan hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu maksudnya antara lisan dan hati harus sejalan. Istighfar itu lebih berpeluang membuahkan hasil apabila dilakukan dengan hati yang hancur karena dosa. Hal ini disebabkan 2 hal. Pertama, hancurnya hati karena dosa adalah salah satu faktor penyebab datangnya pengabulan. Bahkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa rahasia dikabulkannya doa yaitu orang yang teraniaya, orang musafir, dan orang yang berpuasa karena kehancuran hati mereka. Next. Selanjutnya yaitu waktu membaca istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, setelah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Waktu berzikir lisan yaitu waktu yang baik saat istighfar pada pagi hari sebelum terbit matahari, sesudah selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Selanjutnya yaitu sebelum terbenam matahari dan ketika bangun tidur. Selanjutnya ada keutamaan istighfar dalam Al-Quran. Keutamaan istighfar ini yaitu seorang hamba akan dibalas dengan diterimanya taubat. Yang kedua, istighfar akan mencegah turunnya siksa dan murka Allah. Yang ketiga, istighfar adalah tempat berlindung kaum mukminin saat muncul tanda-tanda Allah. Keempat, istighfar sebab datangnya kekuatan dan kelapangan rezeki. Selanjutnya, istighfar adalah obat kekeringan dan kemiskinan.
dan juga sifat kaum mukmin yang mendapatkan sanjungan Allah. Jadi biasanya penyebab seorang yang suka marah-marah itu kurangnya beristighfar. Kita lanjut bahas pengertian marah. Apa sih marah itu? Marah yaitu salah satu emosi alamiah yang muncul ketika salah satu motivasi yang mendasar tidak terpenuhi karena ada hambatan tertentu. Next. Nah, jadi di sini ada tingkatan dari marah. Yang pertama, orang yang lambat marah. Yang kedua, cepat marah dan lambat redanya. Yang ketiga, cepat marah dan cepat redanya. Yang keempat, lambat marah dan cepat redanya. Selanjutnya ada penyebab-penyebab marah. Ada dua faktor. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor psikis. Di faktor fisik ini ada yang menyebabkan karena seseorang itu kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, zat-zat tersebut dapat menyebabkan marah. Yang ketiga yaitu hormon juga dapat mempengaruhi kemarahan seseorang. Di faktor psikis ada rasa rendah diri, sombong, dan egoistik. Selanjutnya yaitu sifat dalam menangani emosi. Kemarahan terletak di hati seseorang. Maka cara menanganinya pun harus berpuasa pada hati. Salah satu cara untuk mengendalikan dan menangani marah adalah dengan banyak berzikir dan memperbanyak istighfar. Karena istighfar memiliki banyak keutamaan, serta dengan memperbanyak istighfar, hati akan terasa lebih tenang dan memiliki banyak manfaat. Sekian, moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Adelia Farah Fadila. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan melalui chat. Terima kasih. Baiklah, langsung saja ada yang bertanya dari teman Feby Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Feby Lestari dari Prodi Studi Agama-Agama UIN dan Kota Palembang. Kepada pemateri Adelia, makna apa yang terkandung apabila kita selalu beristighfar? Terima kasih. Pada saudari Adelia, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Feby atas. Jadi pertanyaan itu makna apa yang dapat adalah muhasabatun nafs, yaitu mengoreksi berbagai hal terkait dengan kekurangan diri agar bisa diperbaiki terus-menerus menjadi manusia yang lebih baik di setiap harinya. Dari Feby Lestari, bisa dipahami penjelasan oleh Adelia? Baiklah, selanjutnya ingin menanyakan apakah benar kita akan bisa langsung. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka Amelia atas pertanyaannya. Apakah benar apabila kita sering beristighfar akan membuka pintu rezeki? Benar, ya benar sekali. Membuka banyak pintu rezeki. Itu juga jelas dalam Quran Surat Hud ayat
ketiga yang artinya beristighfarlah kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberikanmu nikmat yang terus-menerus. Sebenarnya bukan hanya dibukukan fitur rezeki saja, tapi membuat jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang sedang dimudahkan segala urusan dan diberikan kenikmatan lainnya. Begitu. Apakah saudara Feby dari kalau ada yang mau menambahkan? Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Adelia Endang, isi bertanya, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Kota Palembang, kepada pemateri, yang Anda bahas tadi kan mengenai terapi istighfar. Adelia bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih kepada saudari Adelia Endang. Pertanyaannya tuh adab-adab, adakah adab-adab dalam beristighfar? Jadi jelas dalam beristighfar itu mempunyai adab-adab. Sebenarnya Islam mengajarkan dan mengatur hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Di sini ada beberapa adab dalam beristighfar. Yang pertama, suci dari hadas. Di sini suci dari hadas maksudnya kita tuh harus suci dalam kondisi saat beristighfar. Seperti menjaga wudhu dan sebagainya. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Hal ini dilakukan jika memungkinkan, seperti berdoa ataupun membaca Al-Quran. Ketiga yaitu bersuara lirih. Suara lirih adalah untuk menjaga ketenangan hati maupun ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggunakan suara lirih dalam berzikir akan mempermudah untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan zikir tersebut. Yang keempat, maka Allah melarang sholat dalam kondisi mabuk. Allah menjadikan kehadiran hati dan pikiran merupakan syarat untuk mengambil pelajaran dari kita. Kepada saudari Adelia Endang, apakah bisa dimengerti dari pertanyaannya tadi? Pada saudari Adelia Endang, apakah bisa dipahami atas penjelasan oleh saudari Adelia Farafadilah? Mungkin dari teman-teman jika ingin menambahkan dipersilakan. Alhamdulillah bisa dipahami. Baiklah, kepada teman-teman lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, waktu menunjukkan pukul 3. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Oleh usaha manusia dalam menjembatani antara ilmu pengetahuan modern dengan dimensi spiritual.
tantangan zaman yang semakin sulit dan rumit. Untuk yang materi kedua, dapat saya kesimpulan juga, itu semua menjadi jalan bagi orang yang selalu beristighfar mendapatkan solusi dari problem hidupnya, karena istighfar menjadi jalan mendapatkan pertolongan, bantuan, serta kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan selalu menyertainya, melindunginya, menolongnya, dan mengijabah doa-doa yang telah menjadikan problem hidupnya dapat diatasi dan mendapatkan apa-apa yang menjadi dambaannya. Baik, mungkin itu saja webinar kita pada hari ini. Kami segenap panitia penyelenggara webinar hari ini mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana-sini karena sekarang teknis, sinyal, dan lain-lainnya. Kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, tiba saatnya kita di ujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.